Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan terdengar oleh Sultan Syahrir. Setelah mendengar berita tersebut, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Beraninya kita di sini untuk melancarkan rencana menuju kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia. Tanah Putra masih dikuasai oleh Jepang, Bung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi pagi saya mendengar kabar baik dari televisi dan radio bahwa Jepang sedang menyerahkan kekuasaan dan terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu memang kabar baik, tetapi saya bingung tentang kekosongan itu maksudnya apa? Jepang tidak lagi berkuasa di Indonesia karena telah menyerah kepada Sekutu. Tapi Sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Oh, saya mengerti tentang penjelasannya. Terima kasih. Lalu apa yang akan kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Bung Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Benar, Jepang tidak lagi berwenang di negara kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Saya setuju dengan usulan ketua, karena ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, Bung. Yang dikatakan Hussein itu benar. Kemerdekaan adalah hak rakyat yang harus diproklamasikan. Oleh karena itu, mari kita tunggu Bung Karno untuk bertemu dengan Bung Karno dan Bung Hatta untuk memutus hubungan dengan Jepang. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda lain tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Bung Karno. Bung. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apakah Bung Karno ada di sini? Kami ingin bertemu. Ada perlu apa? Ada hal yang perlu disampaikan. Silakan masuk. Saya panggil Mas dulu. Mas, ada yang ingin bertemu denganmu. Siapa? Para pemuda. Katanya ada hal yang ingin dibicarakan. Penting. Baiklah, saya akan bertemu dengannya. Ada apa saudara-saudara datang kemari? Tadi pagi saya mendengar berita bahwa Jepang sudah bicara pada pasukan Sekutu. Para golongan muda sudah berunding dan sepakat agar Bung Karno dan Bung Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa langsung memproklamasikan kemerdekaan Indonesia saat ini. Kita harus membicarakan kepada PPKI. Apakah harus menunggu Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan ini? Kita bisa, Bung. Kita bisa memproklamasikan sendiri. Kekuatan segelintir ini tak akan mampu mengalahkan armada perang Jepang. Coba kalian perlihatkan kepadaku, mana bukti kekuatan Jepang yang diperhitungkan itu. Sekarang, apa tindakan kalian jika wanita dan anak-anak terluka di pertumpahan darah itu? Dan bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan itu? Bayangkan bagaimana kita bisa tegak di atas kekuatan itu sendiri. Semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan rakyat yang dialami. Inilah yang ditunggu oleh rakyat. Baiklah, tapi beri saya waktu untuk merundingkan hal ini kepada golongan tua. Baiklah, kalau begitu kami izin undur diri. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta kepada para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Golongan muda ingin cepat memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah. Kita harus mempertimbangkan ini semua agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Yang penting sekarang kita harus menghadapi para sekutu. Menghadapi sekutu yang kembali menguasai negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus yang akan mendatang.
Bagaimana, Bung? Ya begitulah, mereka masih muda, pemikiran mereka masih pendek. Sekarang kita harus melihat ke masa depan agar kita bisa mempersiapkan ini dengan matang. Baiklah Bung, kami semua sepakat. Meskipun berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda lain membuat rencana agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sesegera mungkin dengan cara mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang. Begini, nampaknya golongan tua tidak akan setuju. Kita harus mencari jalan lain. Iya, benar sekali. Apakah ada saran saudara-saudara? Bagaimana kalau kita mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar dari Jakarta? Benar, agar terhindar dari pengaruh Jepang. Lalu bagaimana kita akan mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana kalau di Rengas Dengklok, suatu kota di Kawadenan di Kerawang? Tempat ini merupakan markas kereta yang dipimpin oleh Suedanco Suebeno. Lalu bagaimana saudara-saudaraku? Setuju! Mari kita lakukannya malam ini. Para pemuda pun menyetujui ide tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno dan Hatta berada sehari penuh di sana. Soekarno! Hatta, Maaf Bung atas kelancangannya, ini demi keselamatanmu. Bung, kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi. Bukankah Soekarno sudah mengatakan masalah ini akan dibawa di sidang PPI? Apa PPI buatan Jepang? Kita ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. pendapat ini memang benar, tapi kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Bagaimana jika perkataan Jepang itu hanya iman? Apa yang harus dilakukan? Apakah kita akan selamanya untuk menunggu dari Jepang? Kita harus memproklamasikan sekarang demi rakyat Indonesia yang sudah berjuang bertahun-tahun demi bangsa Indonesia. Tenang saudara-saudara, kita harus menyelesaikan dengan kepala dingin. Bung Karno dan Bung Hatta, mari kita saya memang belum mempertimbangkan tentang masalah ini, tapi saya yakin kita bisa bangkit dengan memanfaatkan situasi. Saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok dan kembali menuju ke Indonesia untuk merundingkan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno meminta Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi dan Ibu Fatmawati menjahit bendera merah putih untuk dikibarkan. Proklamasi kemerdekaan dilangsungkan pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi hari di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.